Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan presentasikan tentang aplikasi Staffagard untuk seleksi calon karyawan dengan metode forward training di PT Indonesia Villa Jaya. Oke, yang latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah satu, di sana belum adanya standarisasi untuk melakukan perekrutan calon karyawan. Misalkan karyawan langsung datang, dia langsung interview tanpa ada seleksi lebih lanjut, misalkan tes tertulis atau tes tentang sifatnya tersebut. Nah, masalahnya sudah saya jelaskan di latar belakang tadi bahwa di sana tidak ada standarisasi. Jadi semua orang bisa masuk, bisa HRD-nya itu bisa memasukkan saudara-saudaranya, dan itu pun mungkin akan terciptakan KKN. Nah, urusan masalah itu sama seperti yang tadi. Oke, saya akan mengambil dari beberapa teori, yaitu tentang sisi pakar. Saya mengambil dari forward chaining. Forward chaining ini adalah metode untuk menentukan suatu permasalahan dan ingin mendapatkan goal yang diinginkan. Jadi forward chaining ini metodenya adalah dari permasalahan dahulu, setelah itu dia akan ada hasil yang didapatkan. Misalkan saya masalah skripsi atau gimana, nah gimana boleh saya itu adalah ingin wisuda. Jadi seperti itu adalah forward chaining. Nah, di setting itu ada juga tentang backward chaining, cuman saya tidak membahas lebih detail. Backward chaining itu adalah masalah boleh dulu baru permasalahan. Jadi kebalikan dari forward chaining tersebut. Nah, MBTI adalah metode untuk menentukan bahwa si calon pelamar bisa melakukan, bisa mengetahui bahwa sifatnya itu seperti misalkan ada tentang extrovert, introvert. Nah, extrovert ini adalah sifat orang yang dia suka keluar, suka bergaul, terus suka happy, dia suka bersosialisasi. Mungkin saya bisa makhluk sosialita mungkin. Kalau untuk extrovert, nah introvert ini adalah orang-orang penyendiri. Misalnya seperti programmer itu menyendiri di kamar sendiri, ya kan? Nah, di situ perbedaan dari extrovert dan introvert, dan itu ada beberapa sifat-sifat lain. Nah, untuk bahasa pemrogramannya saya menggunakan PHP dan MySQL. PHP sendiri itu adalah bahasa pemrograman dari source, dari server ke client server. Nah, MySQL itu adalah untuk database sendiri. Nah, di PHP ini saya menggunakan framework CodeMaker, dan MySQL itu saya menggunakan MySQL, jadi versi terbaru dari MySQL. Dan di CodeMaker ini saya membuat beberapa protokol dan kelas-kelas yang nanti yang akan menentukan keputusan dari forward chaining ini dari hasil dari MBTI. Jadi si pelamar datang, terus dia dilakukan tes tulis di MBTI. Nah, sistem itu adalah melakukan suatu keputusan bahwa orang itu adalah sifatnya seperti A, B, C, dan D. Nah, itu melalui sistem pakar ini dengan metode forward chaining. Nah, pemrogramannya melalui CodeMaker. Oke. Nah, metode penelitian saya sendiri adalah saya pernah memulai terus pengumpulan data. Data itu saya kumpulkan dari buku-buku tentang cara-cara menentukan bahwa sifat seseorang itu seperti apa. Jadi saya mengumpulkan buku-buku di kumpul data ini dari studi literatur, saya ke perpustakaan dari buku ke buku. Nah, analisis data ini saya akan analisa di mana metode yang terbaik untuk menentukan bahwa si pelamar ini menentukan sifat pelamar itu. Nah, saya akan bisa aplikasinya untuk menentukan ketika mengambil keputusan. Lalu akan dikembangkan sebagai perangkat lunak. Di sini saya sudah melakukan coding tentang sistem metode forward chaining tersebut. Nah, dari pengembangan perangkat lunak ini saya menganalisis kinerja sistem. Nah, analisis kinerja saya bentuk menjadi dua, yaitu dengan metode white box dan black box. Tapi di sini saya hanya menggunakan metode black box. Di metode black box itu sendiri adalah metode di mana saya melakukan checking error itu ketika
si pengguna melakukan suatu menggunakan sistem ini. Jadi saya tidak melakukan checking error kepada debugger itu, tapi hanya melakukan secara visualisasi. Misalkan ada error atau bug-bug yang bisa saya lihat dengan ataupun kesalahan logika. Nah, di sini saya akan melakukan analisis kinesis sistem. Setelah sistem itu berjalan dengan normal, saya langsung bisa mengimplementasikan ke perusahaan di PT Indonesia Liga Jaya dan perangkat lunak. Dan setelah itu saya akan mengambil kesimpulan bahwa aplikasi itu berguna atau enggak. Nah, di kesimpulan ini saya sudah melakukan menyimpulkan bahwa beberapa pelajaran bahwa cocok nggak dia sifatnya dengan yang dilakukan tes. Jadi pada kesimpulan ini nanti si HRD dia akan melakukan tes wawancara dan dari sana dia akan membaca bahwa si pelamar ini betul nggak kepribadiannya seperti yang dideteksi tersebut. Nah, di situ manfaatnya satu lagi untuk sistem ini, dia akan ada sifat manusia itu yang berkepribadian ganda. Jadi setiap orang itu ketika di rumah dia akan berbeda dengan ketika di suatu di tempat pekerjaan ataupun di kampus. Jadi itu kepribadian ganda itu yang akan diteliti lebih lanjutnya bahwa benar nggak si A ini mempunyai sifat seperti ini. Apakah dia hanya kepribadian misalkan kalau di kantor dia akan berpura-pura baik karena takut dengan atasan, di kampus dengan dosen. Nah, ketika di rumah tidak ada yang ditakuti lagi, dia udah berbeda sifatnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada saya. Oke. Apa yang melatar belakangnya Anda mengambil judul penelitian ini dan apa tujuan yang Anda harapkan nantinya jika Anda sudah siap membuat aplikasinya? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab saja. Kemudian latar belakangnya saya mengambil judul ini adalah karena di tempat kerja saya di PT Indonesia Villaja ya, itu belum adanya standarisasi dalam melakukan perekrutan sebuah karyawan. Jadi karyawan itu hanya datang, terus panggil, seleksi berkas interview langsung diterima. Nah, ketika proses interviewnya ini, si pelamar si HRD ini akan mengetahui kepribadian seorang itu dari sifat-sifat dari cara berbicara dengan itu, dan itu pun akan terjadinya salah satu kepribadian ganda karena dia beda ketika interview. Mungkin teman-teman sendiri mengetahui bahwa ketika interview dia akan rapi-rapi. Nah, setelah interview dia bekerja, nah itu dia akan ketahui sifat aslinya. Nah, manfaatnya saya menggunakan membuat aplikasi ini adalah saya akan memotong jalur dari seleksi karyawan melalui berkas terus melakukan interview. Saya akan melakukan dari berkas itu tes tertulis itu adalah tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Nah, pada tes tertulis ini saya dari tes tertulis ini dia akan menyimpulkan sifat-sifat orang itu. Terdiri dari 20 soal itu yang harus dijawab, dan dari situlah dia akan ditentukan sifat-sifatnya. Misalkan INTP, introvert, intuition, introvert terus dan lain sebagainya. Nah, di sana ditentukannya. Jadi si HR ini sebelum interview dia sudah tahu bahwa si A mempunyai sifat seperti ini. Jadi saya interview, saya sudah membaca karakternya dia sebelum dia interview. Jadi untuk mengetahui karakter seseorang sebelum interview, dan manfaatnya cukup baik. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.